pertanyaannya. Ya, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita sama-sama membaca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa sebelum belajar. Allahumma ftah lana hikmataka wa syur alaikna rahmataka min khazaini rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas MC kalau kita insya Allah hari ini masih tetap di kitab sholat. Seperti yang udah dulu disebutkan, ini diambil dari buku Fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Tapi ini ya ini ditambah juga dulu penjelasan dari guru saya ketika saya membahas buku ini, kemudian juga ditambahkan dari beberapa pendapat yang masyhur di kalangan ulama gitu. Jadi maksudnya ini buku yang ada yang saya jelaskan, saya tuliskan di presentasi ataupun yang diucapkan, insya Allah bukan kata saya, tapi itu apa yang ada di buku dan apa yang diajarkan dari guru-guru saya. Jadi jangan, kalau misalnya mau ngomel jangan ke saya dulu gitu. Tapi tetap ya, walaupun nanti di akhir disebutkan, tapi di awal juga sudah diingatkan yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Oke, kita masuk berikutnya. Pembahasan hari ini ada beberapa yang sebenarnya hari ini harusnya kalau misalnya di jadwal sebelumnya hari ini itu adalah hanya tentang kiblat dan juga tentang rukun sholat gitu, rukun sholat part 1. Tapi kemarin setelah menimbang-nimbang dan juga memang kalau dilihat tentang syarat sah sholat ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan karena itu lebih baik mungkin karena kemarin juga agak sedikit dipercepat yang syarat sah sholatnya itu, maka sekarang agak sedikit diulang. Jadi kita bahas lagi tentang waktu sholat, tapi kemarin adalah waktu sholatnya sendiri, sekarang itu kapan waktu afdolnya. Jadi afdol itu adalah paling yang lebih baik. Afdol kan ini ya bahasa Arab itu, saya lupa namanya, isim apa. Cuman kalau misalnya di depan itu ada alif, kemudian setelah itu sukun, itu artinya yang lebih, sesuatu yang lebih gitu. Jadi aslinya itu fadil itu artinya baik, afdol itu artinya lebih baik. Jadi waktu yang lebih baik untuk sholat. Terus kemudian kiblat Ka'bah atau jihadnya, nanti dijelaskan bagaimana sebenarnya kita kita memahami kiblat sebagai syarat sah sholat. Apakah sebenarnya harus sepenuhnya wajib menghadap Ka'bah atau cukup dengan hanya menghadap ke arah Ka'bah, itu atau di dalam sini arti jihad. Terus kemudian di buku ini yang membatalkan sholat itu sebenarnya dimasukkan setelah membahas sholat jamaah, tapi karena di sini kita membahas juga tentang syarat sah dan di situ sangat banyak berhubungan dengan yang membatalkan sholat, jadi juga dinaikkan ke sini. Karena kalau misalnya kita baca di buku yang lain, contohnya Fikih Sunnah dari Syekh Said Sabiq atau Fikih Islam Mu'adillah tuh dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang membatalkan sholat itu dimasukkan sebelum bab rukun sholat. Kemudian nanti ada frequently asked question, syarat sah sholat, jadi yang biasa banyak terjadi di masyarakat. Itu apa saja. Terus nanti insya Allah ada jawaban-jawaban yang diambil, bukan jawaban saya, nggak ada itu jawaban saya sama sekali. Nanti di situ tulis sumbernya dari mana. Terus nanti bisa dilihat sendiri kalau misalnya tidak percaya apa yang diomongin. Silahkan, nggak apa-apa. Terakhir, sebenarnya bukan kita bahas tentang rukun sholat, tapi ini hanya mukhodimahnya saja. Jadi ini kan biasanya ada tulisan pembahasan minggu depan gitu ya, nanti yang dibahas minggu depan itu apa. Nah, minggu depan itu adalah kita bahas tentang rukun sholat, cuman perlu ada sedikit mukhodimah biar minggu depan itu benar-benar cuma bagaimana tata caranya, dan juga frequently asked question juga tentang rukun sholat. Kalau misalnya memang rukun sholat karena sudah dibahas lengkap sama Ustadz Amru sebelumnya di YouTube KMH itu ada, bisa dilihat. Jadi nanti tidak terlalu banyak membahas sesuatu yang mendetail, maksudnya tentang gerakannya, karena di sini juga susah karena harus dipraktekkan ya. Jadi kalau di YouTube itu jelas gitu ada prakteknya kelihatan, yang Ustadz Amru dulu yang workshop tentang sholat. Tapi nanti kita lebih membahas
sebagaimana rukun sholat itu harus dikerjakan, dan mungkin beberapa ikhtilaf yang sering ditemui gitu ya. Jadi kita kan di sini tentang buku fikih Islam dari Haji Sulaiman Rashid ini adalah buku fikih dari mazhab Syafi'i. Jadi ini yang kita di sini pendapat-pendapat di mazhab Syafi'i. Nah, di sini di rukun sholat kita akan membahas tentang mazhab Syafi'i, dan nanti di situ kita tahu, oh ternyata yang kita sebenarnya lakukan lebih baik karena kita ingin menjaga satu mazhab, jadi mazhab Syafi'i itu seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Karena sebenarnya kalau misalnya, ya ini kata guru saya juga, tapi tidak hanya guru saya, tapi semua ulama ini sepakat gitu. Ketika seseorang mau mencoba belajar fikih 4 mazhab, harus ada satu mazhab dulu yang pegang, yang sudah matang. Jadi sebenarnya stepnya itu kita harus pahami dulu tentang mazhab, satu mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i, kemudian baru lihat mazhab lain kalau misalnya mungkin ada situasi-situasi yang mendesak. Tapi memang di sini kenapa kita banyak sering men-skip itu, karena ya di Jerman mazhab Syafi'i bukan termasuk yang mayoritas, karena di sini lebih banyak orang Turki, di mana mereka lebih banyak pakai mazhab Hanafi, atau mungkin orang-orang juga dari Afrika Utara yang pakai mazhab Maliki. Jadi memang kita juga harus tahu mazhab yang lain, karena kalau enggak, ya terutama kalau misalnya kita kurang dewasa menyikapinya, nanti teriak-teriak salah-salah gitu. Oke. Kita lanjut nih, maaf mukadimahnya aja panjang, dicoba insya Allah masih cukup semuanya. Jadi pertama tentang waktu afdol untuk sholat. Jadi secara umum, waktu afdol untuk sholat seperti yang kita ketahui di hadis Nabi juga, saya kurang hafal matanya, cuman dikatakan bahwa sholat itu lebih baik di awal waktunya, di awal waktu. Jadi secara umum, waktu afdol untuk sholat itu adalah di awal waktu. Tapi ada beberapa pengecualian. Nah, pengecualian ini ada yang berlaku hanya di satu mazhab, ada juga yang sepakat 4 mazhab. Untuk subuh, ada pendapat dari mazhab Hanafi ketika mulai, jadi waktu sholat lebih afdol ketika subuh itu adalah ketika mulai ada cahaya putih, tapi itu hanya waktu afdol untuk laki-laki. Agak diakhirkan. Kenapa? Ini maksudnya adalah supaya ketika orang-orang itu waktu subuhnya itu ditelatin, orang-orang itu masih mau ke masjid. Jadi karena sudah agak siangan gitu, jadi orang-orang tuh banyak itu masjidnya tuh, jadi jamaahnya banyak. Walaupun pada kenyataannya tetap sedikit namanya subuh ya. Nah, tapi itu alasan mazhab Hanafi kenapa mengakhirkan. Dan ini memang ada hadisnya juga sama, syarah dari hadisnya juga seperti itu alasannya. Dan karena itu kenapa masjid Turki di sini biasanya setengah jam sebelum syuruk mengadakan sholat jamaahnya. Kemudian untuk perempuan itu lebih baiknya adalah ketika masih gelap supaya tidak terlihat dari orang lain. Karena kan ya mungkin sekarang tidak begitu relevan ya, tapi memang dulu seperti itu. Untuk zuhur ini sepakat dari 4 mazhab, tidak ada perbedaan. Itu lebih baik agak diakhirkan ketika sedang musim panas yang terik. Tapi kalau misalnya nah itu sampai tidak begitu panas, jadi udah lewat panasnya, terus kemudian baru melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau misalnya nggak sedang dalam keadaan musim panas yang terik, maka lebih baik disegerakan. Karena juga kan seperti kita lihat sekarang, makin lama kalau bukan musim panas itu makin pendek waktunya. Terus kemudian berikutnya asar, sebenarnya ada di beberapa mazhab lain juga ada beberapa pendapat, tapi yang kita bahas di sini mazhab Syafi'i aja. Cuma kalau subuh tadi hanya mazhab Hanafi yang pendapatnya agak sedikit unik, kalau sama mazhab Maliki juga sesuatu. Cuman kalau asar dan isya, empat-empatnya ada sedikit perbedaan, tapi yang kita bahas hanya mazhab Syafi'i saja supaya mempersingkat waktu. Untuk asar itu agak dilewatkan sedikit supaya sebelum sholat fardu bisa diperbanyak sholat sunnah, karena setelah asar kita tidak diperkenankan untuk sholat sunnah yang tidak ada tujuannya, maksudnya tidak dringen. Maksudnya dringen itu seperti apa? Yang dimana tempatnya dan waktunya itu tidak bisa digeser-geser. Contoh, seperti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tidak apa-apa dilakukan setelah asar. Atau misalnya sholat gerhana juga itu tidak apa-apa dilakukan setelah asar. Karena yang maksudnya gerhana kan tidak bisa diatur gitu, harus sebelum zuhur misalnya, atau sebelum asar. Ya kita kalau misalnya kedapatan gerhana setelah asar, ya kita laksanakan sholat gerhana itu setelah asar.
Kemudian ketika Isya, mazhab Syafi'i itu agak sedikit dimalamkan. Kenapa? Karena dalam ini apa namanya dalilnya adalah hukumnya makruh ketika seseorang telah melaksanakan salat Isya kemudian ngobrol yang bukan urusan agama dalam mazhab Syafi'i ya. Terus itu setelah Isya maksudnya. Terus kemudian makasih yang tadi sudah bocor suaranya, maaf. Terus kemudian alasan berikutnya juga supaya sunahnya adalah ketika kalau kita mengikuti saya ingat dulu Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mengakhirkan Isya sehingga setelah Isya beliau langsung tidur. Jadi begitu. Jadi supaya alasannya waktu tidurnya di awalnya banyak, nanti di akhir malam bisa bangun untuk tahajud. Jadi di situ banyak ininya ya, banyak fadilah-fadilahnya dari kita mengakhirkan Isya. Tapi kalau misalnya kita mau jamaah di masjid, ya tidak apa-apa, ikut saja jamaah di masjid. Gitu. Terus lanjut berikutnya tentang kiblat Ka'bah atau jinayah. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa wajib hukumnya bagi seorang Muslim sholat menghadap Ka'bah. Tidak ada itu sama sekali, tidak ada ikhtilaf sama sekali. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, bagi yang melihat Ka'bah, wajib menghadap Ka'bah. Orang yang jauh dari Ka'bah hanya wajib menyengaja menghadap Ka'bah. Walaupun pada hakikatnya hanya menghadap ke arah jihad Ka'bah. Mazhab Hanafi, orang melihat Ka'bah wajib menghadap ke arah Ka'bah, tapi orang yang jauh cukup ke arah Ka'bahnya saja. Jadi sebenarnya di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Dua-duanya pendapatnya kurang lebih sama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i bukan dianjurkan juga ya, disuruh seseorang itu tetap berusaha menghadap ke Ka'bah walaupun sebenarnya dia tidak menghadap Ka'bah. Tapi kalau mazhab Hanafi yang jelas langsung itunya aja gitu, langsung ke arahnya Ka'bah aja gitu, egal dia benar atau enggaknya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kesimpulannya? Orang yang berada di Mekah dan memungkinkan menghadap Ka'bah wajib menghadap Ka'bah dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh geser-geser gitu kalau bisa kelihatan Ka'bahnya. Orang yang berada di lingkungan Masjid Nabawi di Madinah mengikuti mihrab Masjid Nabawi. Jadi mihrab Masjid Nabawi itu ke arah selatan, maka semuanya itu ke arah selatan. Kenapa? Karena wahyu Allah. Jadi karena mihrab masjid di Masjid Nabawi itu ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu tidak ada perkataannya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian orang yang jauh dari Ka'bah sah menghadap ke jihad Ka'bah. Jadi misalnya kita yang dulu ya sempat ada ramai gitu di Indonesia gara-gara masjid-masjid kurang geser berapa derajat gitu. Insya Allah itu sholat yang sebelumnya itu tetap sah saja gitu, nggak ada masalah. Karena yang penting kita sudah mencoba meniatkan ke arah jihad Ka'bah, ke arah Ka'bahnya, walaupun memang pada hakikatnya agak kurang karena mungkin kurang akurat dulu ketika membangun atau dan lain sebagainya alasannya, insya Allah tetap sah begitu. Itu kesimpulannya. Nah, ini tapi berikutnya ada pengecualian. Ketika seorang itu sangat takut sehingga tak dapat tetap menghadap ke kiblat, itu diperbolehkan untuk tidak menghadap Ka'bah. Jadi maksudnya itu ketika sholat khauf, bukan berarti tidak menghadap nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut ketika membahas sholat khauf. Cuman maksudnya tetap diusahakan kalau misalnya memungkinkan menghadap Ka'bah, tapi kalau misalnya memang sangat takut tidak susah gitu, maka tidak apa-apa tidak menghadap kiblat. Kemudian orang yang dalam perjalanan di atas kendaraan. Ini tidak ada ikhtilaf dari semua mazhab untuk sholat sunnah ini boleh. Nah, ketika untuk masalah sholat wajib itu nanti kita bahas di frequently asked question. Ketiga, bila kiblat tidak dapat diketahui. Misalnya kita sedang terombang-ambing gitu ya di laut gitu, terus hujan pula, nggak kelihatan matahari, nggak tahu kita arahnya kemana gitu. Nah itu kalau tidak bisa diketahui, maka kita boleh sholatlah ke arah manapun yang menurut kita yakini gitu. Bisa juga misalnya kita terkurung gitu di
dalam ruangan gitu, atau misalnya ya mungkin ini ya, mungkin kalau misalnya kita baru gitu di suatu tempat terus tidak tahu ke arah mana kiblatnya, tidak punya kompas, tidak punya apa, walaupun sekarang kalau udah punya HP, ini ya punya HP agak susah gitu, tapi mungkin bisa jadi kayak baterainya habis atau gimana. Nah itu insya Allah saat aja menghadap kemanapun, insya Allah Allah akan menerima sholatnya. Kan kita tahu di surat Ar-Rahman juga ada Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah adalah Rob dari kedua barat dan kedua timur. Berikutnya apa ya? Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya ya, tentang yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Maksudnya itu apa? Memutuskan rukun sebelum sempurna. Umpamanya itu melakukan i'tidal sebelum sempurna ruku. Jadi rukunya belum sampai ruku, tapi udah langsung i'tidal. Nah itu juga itu termasuk membatalkan sholat. Meninggalkan salah satu rukun, ini baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi ketika rukun ada yang terlewat, maka sholatnya itu harus diulang. Karena rukun itu adalah syarat sah sholat. Gitu. Bukan syarat sah sholat ya, maksudnya rukun gitu, rukun. Jadi sesuatu yang harus ada dalam sholat. Ketika tidak ada rukun, salah satu saja itu harus diulang sholatnya. Kemudian meninggalkan salah satu syarat. Nah, jadi misalnya tuh berhadas atau terkena najis yang tidak dimaafkan, baik pada badan ataupun pada pakaian, sedangkan najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada dan bisa dibuang langsung, itu tidak apa-apa insya Allah sholatnya tidak batal. Terus kemudian serta misalnya terbuka aurat dan itu tidak bisa langsung ditutup, maka itu juga membatalkan. Tapi kalau misalnya auratnya terbuka secara tidak sengaja dan kemudian kemudian bisa ditutup kembali, itu maka insya Allah sholatnya tidak batal. Terus kemudian sengaja berbicara itu membatalkan sholat juga. Batasannya adalah 2 huruf yang ada artinya. Jadi misalnya kayak gitu kan ada artinya, nah itu sudah masuk gitu. Sudah masuk membatalkan. Nah, terus berikutnya adalah banyak bergerak tanpa ada keperluan darurat. Jadi kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i 3 kali bergerak berturut-turut kalau tidak ada keperluan darurat. Tapi kalau misalnya ada keperluan darurat, misalnya seperti anak mau jatuh, terus tiba-tiba atau misalnya ada laba-laba, ada ular atau apa, bukan laba-laba maaf, ada ular atau kalajengking dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa membereskan dulu itu, terus kemudian lanjut lagi sholatnya. Atau misalnya melihat tiba-tiba jamaah sebelah kita atau mungkin imamnya meninggal dunia tiba-tiba ketika sholat, kita nggak apa-apa, itu kan dulu, bisa pegang dulu, aturkan dulu, terus kemudian kita lanjut sholat lagi, itu nggak apa-apa. Terus kemudian makan atau minum. Nah, ini sudah jelas ya. Itu keadaan, jadi makan minum kan berlawanan keadaan sholat, di mana sholat itu harus ketika itu sedang menghadap Allah, jadi tidak sopan. Jadi intinya makanan minum itu membatalkan sholat. Dulu pernah dibahas tentang gimana yang membatalkan, intinya makan dan atau minum itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu yang pertama. Ada juga berpendapat menelan sesuatu yang sifatnya mengenyangkan dan berasa. Itu juga. Jadi ada 2 definisi. Wallahu a'lam mana yang lebih benar. Silahkan dipilih ya mana yang lebih nyaman di hati. Kemudian, nah ini sekarang masuk untuk tentang frequently asked question untuk syarat sah sholat. Pertama, ada beberapa pertanyaan di sini, bisa dilihat ini juga sudah di-share kemarin di grup-grup, bisa dipahami. Pertama ini, bagaimana jika kita bawa najis ketika sholat dan bukan langsung pada kita. Nah ini mungkin yang sering terjadi kepada kita semua adalah ketika ada anak pakai pampers, jadi kita menggendong anak pakai pampers gitu. Nanti kita bahas pembahasan nanti aja, tenang aja, ada slide-nya sendiri, jangan langsung di sini. Terus kemudian ini bisa dilihat dulu gitu, nanti bisa dicek mana yang benar-benar sangat berkaitan dengan diri gitu. Itu insya Allah akan ada jawabannya di sini, yang pertanyaan-pertanyaan di sini. Kalau misalnya memang ada lagi yang mau ditanyakan, nanti silahkan setelah kajian bisa ditanyakan. Kemudian nanti kalau misalnya bisa saya jawab. Kalau misalnya tidak bisa saya jawab, saya catat. Nanti insya Allah akan saya carikan jawabannya kemudian di pertemuan berikutnya, atau mungkin
via personal chat, enggak sih, bukan personal chat. Ya mungkin personal chat juga bisa, tapi preference lebih bevorzugt untuk minggu depan akan dijawab pertanyaan yang jadi PR itu. Kemudian ini bagaimana jika sholat tidak tahu ada jenis pakaian, bagaimana kita sholat di rumah tidak tahu menunjukkan ambil terus-terusan atau memang sudah janjian, sebagaimana menghadap kiblat ketika di pesawat, terus kemudian bolehkah baca Al-Quran dengan baca mushaf. Ini mungkin yang suka sering ditemui di masyarakat, terutama juga masyarakat di Indo, untuk masyarakat secara umum sih, karena di sini permasalahan-permasalahannya yang sangat sangat sehari-hari gitu. Contohnya kecuali yang ini ya, situasi yang tidak tahu kapan waktu sholat ini memang tidak begitu relevan mungkin, tapi tetap aja banyak orang yang suka bertanya tentang ini. Jadi yang pertama, bagaimana jika kita membawa najis ketika sholat yang bukan langsung kepada kita? Maksudnya ketika anak kan, misalnya anak ini pakai pampers. Pampers itu kan di dalamnya ada mohon maaf cakap itu ada buang air kecil. Ya intinya itulah yang paling itu. Kalau itu kan yang satu lagi pasti dibersihin langsung gitu. Kalau yang ini kan nggak ditahan gitu. Nah itu kan air kencing itu kan najis gitu. Bagaimana hukumnya? Nah kalau misalnya hanya disentuh, jadi ketika sholat disentuh anak itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, insya Allah. Tapi yang berikutnya, terus berikutnya, hal kedua, jika kita sedang dalam kondisi sholat, tiba-tiba anak tuh nemplok ke kita gitu. Misal saya juga dulu sering soalnya ke orang tua saya gitu ya, pas lagi sujud langsung nemplok ke punggungnya gitu, minta pasti angkat gitu. Dan kemudian kan kita tidak mungkin ketika sujud kita berusaha melepas, kan tidak mungkin. Karena itu juga kita sudah tahu hadisnya ketika Hasan Hasan atau Husain, saya lupa, Hasan atau Husain ketika Nabi sujud kemudian menemplok di punggungnya Nabi, maka Nabi juga melambaikan sujudnya, jadi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kemudian pas kita sudah memungkinkan untuk duduk di antara dua sujud, kita berusaha melepasnya karena tahu bahwa anak kita pakai pampers, itu insya Allah tetap sah. Jadi kalau misalnya tidak sengaja, bukan dari kitanya yang mengambil anaknya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah jika kita menyengaja menggendong anak. Jadi misalnya kita lagi sholat, anak tuh nangis terus gitu. Nangis terus. Gara-gara apa, entah karena apa gitu nangis. Terus kemudian kita maksudnya untuk demi biar anaknya tidak nangis dan kita bisa lanjut sholat, kita angkat anak kita gitu, kita gendong. Nah itu maka batal sholatnya karena anak itu di pampersnya itu ada najis. Nah, tapi kalau misalnya kita yakin bahwa pampersnya itu masih bersih, artinya bukan karena ini pasti masih bersih lah anaknya, bukan gitu, tapi karena misalnya baru diganti gitu. Oh, baru diganti, insya Allah kemungkinan sangat kecil dia tiba-tiba udah langsung ada lagi isinya. Jadi itu juga insya Allah tidak apa-apa. Nah ini adalah pendapat menurut mazhab Syafi'i, dijawab dari Buya Yahya. Ini jawabannya, bukan jawaban saya. Jadi mazhab Syafi'i itu seperti ini. Kalau mazhab yang lain memang ada beberapa pendapat yang lain, cuman tidak dibahas dulu di sini, insya Allah. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas tentang mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang termasuk yang berhati-hati, ingat ya, berhati-hati itu adalah demi sahnya sholat, demi diterimanya sholat kita, maka insya Allah walaupun misalnya nanti ketika di akhirat ternyata boleh mengambil pendapat yang lebih mudah, tapi dengan kita mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, insya Allah kita akan mendapat pahala juga lebih karena lebih susah untuk melaksanakannya. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika situasi yang tidak tahu kapan waktu sholat? Di sini adalah mengkira-kira, jadi misalnya astronot gitu kan, di luar angkasa nggak tahu kapan malam, kapan siang, gelap terus kan judulnya. Atau contoh yang lainnya adalah yaitu tentang di sini dari sumbernya hadis tentang Dajjal, di mana hari pertamanya serasa seperti 40 hari. Hari pertamanya serasa seperti setahun, maka ketika kita melaksanakan sholat itu seperti apa, itu diselisihkan gitu. Jadi misal zuhur ke asar biasanya 3 jam, maka kita taruhlah zuhur ke asar 3 jam. Subuh ke zuhur berapa lama, itu biasanya 6 jam gitu contohnya ya. Jadi kita juga 6 jam, kemudian zuhur 3 jam, kemudian asar 3 jam, kemudian maghrib 1 jam, kemudian isya. Jadi dikira-kira. Jadi siap tahan sholat.
Ini hadis dalilnya adalah hadis tentang Dajjal yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ini jawaban dari Ustadz Salim Afilah. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Saya ini kebetulan nih baru bisa sholat di akhir waktu. Nah, di tengah saya lagi sholat nih di akhir waktu, masuk tiba-tiba azan. Misalnya saya sholat zuhur. Kemudian saya sholat zuhur sekarang misalnya jam 4 gitu ya, jam 4 gitu. Nah, terus tiba-tiba pas lagi sholat, nah masuk tiba-tiba azan asar. Nah, gimana nih? Apakah sholat saya terhitung tunai? Pertama, permasalahannya dulu ya. Kenapa maksudnya di sini terhitung tunai? Karena terhitung tunai itu adalah yang menjadi syarat dari sholat. Karena sholat itu dalilnya adalah dalam, saya lupa hadis Nabi atau Al-Quran. Seingat saya ini hadis Nabi, sholatlah tiap-tiap sholat itu ada waktunya, maka laksanakan sholat pada waktunya gitu. Dalilnya itu seperti itu. Ketika seseorang disengaja tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka dia termasuk melalaikan sholat yang ada kecamannya, laknatnya itu di Al-Quran. Banyak sekali. Salah satu contoh mungkin kita hafal semua itu Al-Ma'un lah. Al-Ma'un itu yang alladzina hum sholatihim sahun. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, benar. Yang itu bagi siapa yang itu yang melalaikan sholat. Jadi mengakhirkan sholat sampai kemudian itu. Terus tapi kan bisa jadi juga karena saya ada uzur atau gimana. Nah, terus apakah gimana nih kalau misalnya apakah termasuk tunai sholat saya ketika kayak gini? Nah, ini ada dua pendapat. Dari mazhab Syafi'i dan Maliki, kalau misal sudah dapat 1 rakaat lengkap, jadi sudah sampai sujud yang kedua, terus kemudian sudah mau berdiri lagi, maka itu terhitung sunai sholatnya. Jadi kalau misalnya dalam niat itu adaan itu artinya itu tunai. Jadi misalkan itu usoli fardhu zuhri misalnya, arba'an rakaatin mustaqbil kiblati, adaan. Nah, adaan ini memang kita terjemahannya suka sholat sendiri, tapi maksudnya ini adalah dibayar tunai. Tapi untuk mazhab Hanafi dan Hambali itu lebih ringan, itu adalah ketika sudah takbiratul ihram itu maka sudah terhitung tunai sholatnya. Ini adalah pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari buku Fikih Islam Adilatuh. Kemudian berikutnya, bagaimana ketika sedang salat kemudian mimisan? Dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya langsung batal. Ini juga sama sumbernya dari buku Fikih Islam Adilatuh. Jadi ini sholatnya itu batal langsung karena mimisan mengeluarkan darah termasuk dalam najis. Tapi dalam mazhab Maliki atau Hanafi itu tidak batal dengan harus memenuhi ke-6 syarat ini. Kalau ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka sholat itu termasuk batal. Yang pertama, yang keluar tidak lebih dari 1 dirham. Slider di bukunya tidak dijelaskan di 1 dirham di sini apakah dari segi berat ataukah dari segi banyak. Kalau ini pendapat saya mungkin ini adalah lebih ke arah banyaknya. Jadi kelihatannya itu seperti koin 1 dirham. Nah, karena orang susah untuk menghitung gram dari 1 dirham dan disamakan sama gram darah, jadi lebih gampang untuk melihat bentuknya aja gitu. Ini wallahu a'lam tapi. Nah, yang kedua adalah tidak melewati tempat untuk menyucikan darah. Jadi maksudnya di sini untuk menyucikan darahnya itu tuh tidak tidak melewati di sini tuh. Situ memang bahasanya agak sedikit rancu, melewati itu maksudnya menggeser. Jadi bukan benar-benar dalam artian melewati gitu. Kalau nggak salah, saya lupa. Maaf, nanti saya coba cari lagi yang poin kedua ini. Yang ketiga itu adalah cara ke tempatnya menyucikannya itu dekat. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, maka tetap batal hitungannya. Yang keempat, tidak membelakangi kiblat kecuali udzur. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, itu harus tetap menghadap kiblat. Nah, bermasalah kalau misalnya sholat jamaah, karena kan menghalangi orang gitu. Makanya yaitu nantilah. Ada itu pembahasannya nanti, namanya itu adalah mufaraqah. Terus kemudian tidak menginjak najis sampai ke tempat mencucikannya ini. Terus kemudian yang keenam, tidak bercakap sama sekali. Maksudnya tidak berbicara sama sekali. Ketika berbicara maka sholatnya batal karena termasuk yang membatalkan sholat. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita sholat tidak tahu ada najis di pakaian? Jadi kita udah sholat, ternyata tadi tuh kena najis. Aduh, gimana nih sholatnya yang tadi? Nah, ini menurut jumhur ulama, ketika sedang atau setelah sholat baru tahu ada najis di pakaian, maka sholatnya batal dan harus diqodok.
Tapi kalau misalnya sebelum sholat udah tahu ada najis, ya maka bersihkan dulu najisnya baru sholat. Gitu ceritanya ya. Terus kemudian lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika sholat di rumah? Terus kemudian ada tamu nih menyembunyikan bel terus-terusan, atau memang sudah janjian, terus kita mau bukain pintu, apakah boleh? Jawaban itu boleh. Tapi dengan catatan, yang pertama tetap hadap kiblat, jadi tidak boleh tidak menghadap kiblat. Jadi kita tetap bergeraknya itu dalam tetap harus menghadap kiblat gerakannya ketika kita jalannya itu. Jadi kalau misalnya memang kita ternyata harus jalannya miring, nah itu kita juga jalan miring. Yang penting harus menghadap kiblat terus. Kemudian yang kedua tidak bercakap sama sekali. Jadi misalnya ada yang ngebel tet, jangan kita angkat teleponnya terus halo, jangan kayak gitu. Tapi ya udah bukain aja. Dah habis itu kita langsung balik lagi sholat. Kalau misalnya memang itu terus kemudian boleh sholatnya itu dipercepat dengan catatan tetap ada tumaninah. Jadi bisa dilaksanakan rukunnya aja karena memang itu juga sama itu tingkatannya itu sama bahwa sholat mengerjakan sholat fardu adalah wajib, menerima tamu juga wajib. Maksudnya karena ada tamu gitu ya, menghitungkan tamu tuh wajib juga gitu, sama-sama wajib. Maka sholatnya kerjakan saja yang rukunnya. Karena itu perlu tahu fikihnya kenapa mana aja yang jadi rukun gitu di situ. Jadi ketika ada hal-hal kayak gini harus sudah tahu. Kemudian nanti setelah selesai baru ini. Tapi kalau misalnya memang tamunya bisa mengerti kita lagi sholat itu, terus dan dia juga bisa paham gitu, maksudnya nggak masalah dengan kita sholatnya dengan normal ya normal aja, nggak usah diburu-buruin. Terus kalau misalnya di Indonesia mungkin itu lebih gampang karena juga kemungkinan kan satu rumah, tapi nggak tergantung ya. Kadang ada orang yang punya halamannya luas gitu ya, itu susah. Kalau halamannya kecil dan kedengeran, itu biasanya kita keraskan bacaan suara kita gitu ketika mengucapkan takbir. Kalau di sini karena jauh biasanya di berapa Obergeschoss, terus kemudian itunya di bawah. Jadi ini adalah alternatif untuk ketika ada hal seperti ini, salah satu alternatifnya. Kemudian, nah ini yang kemarin sempat di minggu lalu agak sedikit problematis, bukan problematis ya, sedikit menjadi diskusi yang cukup panjang. Bagaimana menghadap kiblat dan cara sholat ketika di pesawat. Kenapa ini jadi problem? Karena karena menghadap kiblat itu adalah syarat sah sholat. Dan semua ulama itu sepakat yang boleh itu hanya sholat sunnah. Terus bagaimana kalau di pesawat? Terus kemudian ada juga rukun sholat dalam mazhab Syafi'i itu adalah berdiri. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali kalau nggak salah. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dan Maliki masuk ke dalam syarat sah sholat. Jadi tetap berdiri juga sebagai syarat untuk sahnya sholat gitu. Jadi kalau misalnya tidak berdiri maka tidak sah sholatnya. Nah di sini saya ambil dari dua sumber. Pertama dari bukunya namanya Salat Musafir, dari tulisan dari Ustadz Muhammad Said Mahathir LCMA gitu, dan terakhir adalah Ustadz Ami Nurbaits Konsultasi Syariah. Ini bukan ada apa namanya sobatannya Ustadz, kok lupa saya, Ustadz Ahmad Sarwat. Nah, Ustadz Ahmad Sarwat itu adalah Ustadz fikih yang direkomendasikan oleh Ustadz yang lain juga gitu. Jadi memang ini segeng lah ini Ustadz Amin Nurbaits tuh. Pertama, tentang pesawat. Rain cuma tentang di pesawat doang. Pertama, jika memungkinkan untuk berdiri, maka harus berdiri, terutama pada sholat fardu. Contohnya adalah di sini, contoh yang paling relevan dengan kita adalah ketika kita naik pesawat Saudi Arabia Airlines. Karena di situ ada musola, maka kita sholatnya harus berdiri. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Itu berlaku hanya di pesawat. Berikutnya, yang kedua, boleh menghadap ke arah manapun sesuai arah pesawat ketika takbiratul ihram, tapi diusahakan diarahkan ke arah kiblat gitu. Jadi kita lihat arah pesawatnya itu kira-kira kemana, terus kemudian Mekah sebelah mana, nah itu arahin dulu takbiratul ihramnya, terus kemudian baru sholatnya lanjutin menghadap ke arah ke depan gitu. Dan tapi kalau misalnya bisa untuk menghadap, tapi di sini tuh
di mana di artikelnya dan di bukunya ini dikatakan karena di pesawat itu susah untuk benar-benar ngikutin kiblat gitu ya. Tapi kalau karena kecepatannya tinggi juga, terus kemudian juga beloknya takutnya beloknya susah gitu. Terus jadinya insya Allah nggak apa-apa menghadap ke sesuai arah pesawat saja. Nah tapi di kendaraan secara umum ini ada 6 Eigenschaft gitu ya, ciri-ciri atau syarat juga bisa diproses. Pertama, sholat fardu itu harus dilaksanakan secara sempurna. Itu. Jadi disempurna ini artinya menghadap kiblat, berdiri, dilaksanakan semua rukunnya, dan tertib. Itu di sini sempurna di sini karena dari 4 mazhab, 4 itu yang menggarisbawahi apa yang dimaksud dengan sempurna. Jadi rukunnya semua juga tidak ada rukhsah gitu. Nah, kalau jika di atas kendaraan tidak memungkinkan untuk berdiri dan menghadap kiblat, maka tidak boleh melaksanakan sholat fardu. Ini termasuk juga untuk di pesawat sebenarnya. Kalau pesawatnya itu cepat gitu, misalnya Jakarta Jogja kan cuma sebentar, dan waktu untuk itunya banyak, panjang untuk bisa sholatnya. Maka dan jadi itu memungkinkan untuk bisa sholat sebelum atau setelah naik pesawat. Apalagi di Indonesia ada musola di mana-mana, bandara ada, di dekat bentar dikit juga ada masjid. Maka tidak boleh sholat di atas pesawat, tapi harus sholat secara sempurna ketika di sebelum atau sesudah naik pesawat, walaupun boleh jamak qashar. Nah, tapi itu boleh ketika kalau khawatir waktu sholat itu habis ketika sampai di tujuan. Jadi misalnya Jakarta Jerman itu kan nggak mungkin bisa dapat gitu semua waktu sholat, pasti harus ada yang dilaksanakan di pesawat gitu. Terus kemudian tidak memungkinkan untuk menghentikan kendaraan sejenak. Jadi ketika mobil dan mungkin untuk misalnya di rest area atau sebenarnya bukan hanya di rest area, tapi kalau misalnya kita bisa minggir di suatu tempat untuk melaksanakan sholat, maka sebenarnya ini berlaku. Jadi tidak boleh untuk sholat tiba-tiba di mobil karena padahal kita bisa minggir. Tapi kalau misalnya tidak bisa menghentikan kendaraan sejenak, contohnya seperti di pesawat, di kereta, maka itu boleh sholat di atas kendaraan. Jika tidak memungkinkan berdiri, maka boleh duduk semampunya. Di sini memungkinkan itu dalam artian secara teknis ataupun secara kondisi. Secara teknis, contohnya tadi di pesawat tidak bisa berdiri gitu ya, susah untuk berdiri. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau, bisa di depan pintu darurat kalau tidak memancing. Nah ini baru masuk ke hal kedua, memungkinkan secara kondisi. Kalau itu tidak memancing fitnah tidak apa-apa, tapi kalau memancing fitnah lebih baik untuk duduk saja. Di kereta juga sama. Kalau misalnya di Indonesia tuh ada musola di tiap kereta, jadi lebih baik di musola aja. Tapi kalau misalnya di Jerman gitu kan susah gitu untuk berdiri ya silahkan. Jadi di kereta itu bisa duduk. Tapi ingat dengan catatan ini. Kalau misalnya masih mungkin untuk sholat tidak di atas kendaraan, maka wajib untuk sholat fardu tidak sholat di atas kendaraan. Ini sepakat 4 mazhab. Jadi bukan cuma di mazhab Syafi'i, tapi ini sepakat 4 mazhab terkait sholat fardu. Jadi sholat fardu itu walaupun banyak keringanan ketika dalam musafir, tapi tetap untuk sholat fardu itu tetap harus sebisa mungkin dilaksanakan secara sempurna. Nah, jika mampu menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat, walaupun itu di kereta gitu. Jadi, kalau kereta kan tidak secepat pesawat juga ya. Jadi kita tahulah arahannya kemana. Itu yang kalau misalnya memang mungkin kan untuk muter, ketika misal kereta belok kita mungkin untuk muter, maka ikut muter. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka nggak apa-apa ikut searah dengan kereta. Nah, tapi untuk pilot atau nahkoda kapal ini NVL syarat yang ini. Jadi dia karena ditakutkan nanti ada apa-apa, walaupun sekarang udah ada autopilot dan lain-lainnya ya. Tapi secara fikih kalau misalnya memang tidak memungkinkan itu boleh. Jika sholat sunnah, tapi kalau ini yang di atas ini hanya berlaku untuk sholat fardu dan sholat wajib atau sholat wajib, tapi sholat sunnah itu boleh dengan duduk dan langsung mengikuti arah kendaraan, tapi dengan takbiratul ihram menghadap ke kiblat dulu, terus kemudian sisanya silahkan duduk dan mengikuti arah kendaraan terlepas dari apapun yang terlepas dari apakah memenuhi syarat ini atau tidak. Itu untuk sholat sunnah. Keenam, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, jika sholat fardu tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, artinya, jadi tadi kalau misalnya kita terpaksa nih, harus sholat di atas pesawat atau di atas kereta untuk sholat fardunya, maka
dia harus untuk maka di sini bukan dikatakan harus, tapi perlu untuk dikodok. Jadi di sini seingat saya itu ada dua pendapat dari mazhab yang sama ya. Jadi mazhab Syafi'i dan Maliki itu ulamanya itu ada berbeda pendapat. Yang satu mewajibkan, yang satu sangat menganjurkan. Dua-duanya tetap, jadi kalau misalnya bisa mah emang harus diulang gitu, dikodok sholat tadi yang sudah lewat. Jadi misalnya kita udah pesawat kendaraan, kalau misalnya udah nyampe di darat, itu kalau bisa kita ulang lagi kodonya. Yang kemarin gimana dong? Ini baru tahu nih sekarang. Loh, yang kemarin udah berapa kali bolak-balik ke Jerman. Apakah yang kemarin juga harus dikodok? Untuk harus itu wallahu alam. Tapi kalau misalnya mau dikodok, insya Allah lebih baik. Nah, ini ada catatannya. Dan ini catatannya sangat penting. Rukhsah ketika musafir, itu hanya berlaku untuk safar yang tujuannya bukan untuk maksiat. Kalau tujuan untuk maksiat, maka tidak ada rukhsah sama sekali. Dan itu perjalanannya juga termasuk perjalanan dosa gitu ya. Jadi begitu. Jadi safarnya itu cuma boleh yang tujuannya itu adalah untuk tujuan manfaat. Misalnya bersilaturahim itu masih termasuk bermanfaat. Tapi ingat, bersilaturahimnya itu karena Allah. Semua itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Oke, wah ini memang panjang nih permasalahannya, jadi agak sedikit memakan waktu. Bentar lagi mau habis. Nah ini terakhir, pertanyaan terakhir. Bolehkah baca ayat Quran dengan baca mushaf? Itu tidak membatalkan sholat. Jadi ketika kita yang mau sambil misalnya murojaah Quran, terus kemudian juga misalnya kita ada yang lupa atau yang kita orang hafal, itu tidak membatalkan sholat menggunakan mushaf, tapi makruh menurut Imam Syafi'i. Dan ini dilaksanakan ketika sholat sunnah saja. Kalau misalnya sholat wajib, sebisa mungkin tidak memakai mushaf. Gitu. Jadi kalau sholat wajib, ambillah surat yang dihafal saja, yang sudah dihafal saja. Ini adalah pendapat dari Syed Sabiq di bukunya Fikih Sunnah. Jadi itu frequently asked question, nanti bisa ditanyakan lagi. Ini mungkin sedikit aja, mukadimahnya nggak jadi panjang, soalnya udah jam segini. Ternyata intinya minggu depan kita insya Allah akan membahas tentang rukun sholat di madhab Syafi'i. Dan kemudian rukun itu tuh nanti ada dua, rukun qauliyah dan rukun amaliyah. Ini ada satu hal yang perlu disebutkan sekarang, karena kalau misalnya, karena ini sangat menyangkut dengan sah dan tidaknya sholat kita. Terus juga ini karena udah juga masuk, jadi bisa mungkin tuh pengen disampaikan secepat mungkin. Jadi rukun qauliyah itu adalah rukun yang dengan ucapan, maksudnya yang diucapkan, dan rukun amaliyah itu adalah rukun yang digerakkan, dipraktekkan gitu. Di sini ada niat, ada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, tapi Allahu Akbarnya. Itu yang perlu dicatat gitu ya. Terus kemudian membaca Al-Fatihah, baca tasyahud akhir, baca salat atas Nabi Muhammad, dan memberi salam pertama ke kanan. Tapi memberi salam pertama kali ini termasuk qauliyah dan amaliyah dua-duanya. Nah, kemudian kenapa ini penting? Kenapa sekarang harus disampaikan gitu? Pertama tadi yang biasa terjadi di masyarakat yang jadi salah kaprah adalah pertama takbiratul ihram dikiranya cuma angkat tangan, tapi bukan, tapi ucapan Allahu Akbarnya itu jadi ucapan yang takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Ihram itu dari haram, jadi mengharamkan segala kegiatan di luar sholat. Makanya kenapa disebut takbiratul ihram. Terus kemudian rukun-rukun qauliyah ini harus digerakkan. Jadi bukan hanya sekedar bukan cuma dalam hati saja, tapi tapi ada gerakan dari mulut kitanya. Bisa aja ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i yang bilang bahwa itu syaratnya adalah sampai kedengeran ke telinga kita gitu. Jadi dari kita ucapkan bacaannya itu kedengeran hanya sampai ke telinga kita, itu maka terhitung sudah masuk ke rukun qauliyah. Ada juga yang berpendapat yang paling ringannya adalah yang penting bergerak walaupun tidak sampai kedengeran, karena misalnya tidak bisa ngatur suara untuk suara berbisik. Ya mungkin itu contohnya dulu, nanti insya Allah akan dibahas kita satu-satu lebih jelas, lebih mendetail. Untuk gerakannya Wigezak bisa dilihat di kajian Ustadz Amro, cuman kita nanti lihat apa-apa yang pentingnya, misalnya seperti contoh aja ya, ini diambil yang Al-Fatihah karena paling penting, ini bacaan Al-Quran yang tanpa Al-Fatihah maka tidak sah satu sholat. Maka nanti akan dibahas sedikit kesalahan-kesalahan yang biasa diucapkan dari orang-orang ketika baca Al-Fatihah. Jadi mana yang karena ini bisa mungkin harus sempurna bacaan Al-Fatihahnya, maka nanti akan sedikit kita belajar bukan tajwid tapi makhraj, lebih ke arah makhraj ya, tapi tajwid juga sih kayak panjang pendeknya aja.
nggak sampai yang macam-macam, nggak bukan kita belajar teori misalnya mad jaiz, mad apa bukan, tapi kita gimana cara bacanya aja yang penting. Jadi mungkin itu saja untuk materi hari ini karena waktunya juga sudah jam segini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sendiri. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Kang Ustadz Asmi atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Amin. Dan hadir di dalam majelis ini. Ya, langsung saja kepada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Bisa chat atau langsung unmute dan langsung bicara di Zoom. Ada yang bertanya? Ya nampaknya nggak ada, Mas MC nggak ada nih kayak yang bertanya. Sudah pada paham sepertinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ada nih yang tanya. Ini dari Nurmala Syafira. Untuk waktu sholat, maksud di sini betuk tuh apa ya? Untuk sholat, boleh nggak misalkan kita budgetnya berubah-ubah, misalkan Samar ikut Masjid Turki jadwalnya, terus Winter ikut Muslim Pro. Silahkan dijawab, Ustaz. Pertama, lebih aman, lebih selamat. Lebih selamat adalah ngikut cuma satu aja. Jangan diubah-ubah, itu lebih selamat. Yang kedua, itu boleh dengan catatan. Apa niatnya? Kalau misalnya, karena gini, karena contoh ya, misalnya, ada beberapa brother itu yang di sini temen ya Bekante itu ketika summer itu dia mengikuti Masjid Turki, dan ketika nanti di winter ya betul yang dibilang Nurmala Syafira suka ikut Muslim Pro, tapi alasannya karena merasa bahwa penentuan sholat isya, jadi terutama hanya sholat isyanya aja ya, jadi untuk dia itu hanya ngambil sholat isyanya aja yang dari Muslim Pro, tapi yang lainnya tetap ikut Masjid Turki. Itu karena perhitungan dari Masjid Turki terkait maghrib ke isya itu 80 menit gitu. Jadi selisihnya 80 menit. Menurut dia kurang srek sama pendapat itu. Dia lebih pengen ngelihat langsung apa yang kemarin kita udah bahas di mazhab Syafi'i juga tentang waktu sholat, itu ketika sudah cahaya putihnya habis, karena ketika winter itu lebih panjang waktunya. Nah, maka karena gini ya, tadi yang kita bahas kemarin itu juga itu hanya di mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Hanafi perhitungannya itu seperti itu. Jadi ulama Turki sudah menentukan bahwa ulama-ulama Turki, maksudnya ulama Turki selisih maghrib isya itu untuk maksudnya hilangnya dari cahaya putih itu 80 menit. Nah, cuman kalau misalnya alasannya karena itu, maka dipersilahkan, itu nggak masalah. Tapi kalau niatnya, nah ini kalau misalnya niatnya demi yang penting biar enak gitu ya, nggak ini, nah itu harus dihindari. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita dibingungkan dari sebuah pilihan yang sama-sama sebenarnya dua-duanya diperbolehkan atau sama-sama dua-duanya baik, maka pilihlah yang menyelisihi nafsu. Jadi mana yang nafsu kita inginkan, maka kita pilih yang lawannya. Kalau misalnya dua-dua itu sama-sama baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ada pertanyaan lain? Ya gini, kalau menurut saya mau bercerita curhat kayak gini, nulis ngelihat judulnya aja kan fikih pemula gitu. Jadi kalau orang lihat pemula, gue mah udah sholat, saya mah udah sholat dari lama, udah ngaji dari lama, udah semua dari lama. Jadi bukan pemula itu mu'alaf, tapi ternyata pas sudah masuk dan mendengarkan, ternyata ini selama ini salah nih, selama ini kayak gini nih gitu. Jadi alhamdulillah kayak ternyata emang belajar terus itu penting untuk dan menentukan
ibadah kita itu diterima atau enggak. Masya Allah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Maaf Mas MC lupa tadi, ada benar-benar lupa banget. Tadi ada yang lupa disampaikan, boleh sedikit nambahin nggak? Silahkan. Masih ada 2 menit lah ya sampai jam 7 gitu insya Allah. Nah di sini lupa tadi, di sini ada yang perlu dijelaskan. Ini kan kita tahu gitu, permasalahannya adalah kalau kita menggendong anak, ini yang balik lagi ya tadi ketika Pampers ini, ketika kita menggendong anak menyengaja itu maka batal salatnya. Lalu alternatifnya bagaimana? Terutama ini menjadi problematis adalah ketika kita sholat berjamaah, apalagi kalau misalnya sholat berjamaah itu di Masjidil Haram gitu, Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi yang dimana itu fadilahnya, keutamaannya itu berkali-kali lipat. Terus kemudian kalau misalnya kita ninggalkan sholat jamaah, kita takut gitu, kok hilang nih pahalanya, pahala jamaahnya itu. Nah, jadi pertama, kalau misalnya kita di posisi itu, ketika ketika di Masjidil Haram atau di masjid secara umum, kalau anak kita nangis dan dia minta digendong, maka yang harus kita lakukan adalah batalkan sholat kita. Soalnya, kenapa? Karena ketika anak itu nangis dan mengganggu jamaah yang lain, mengganggu khusyuan jamaah yang lain, maka itu juga membawa dosa. Mengganggu orang sholat itu maksudnya haram. Ketika ada sesuatu, ini usul fikihnya ya, usul fikihnya, ketika ada sesuatu, pilihannya adalah menjauhi mudarat, atau menjauhi yang buruk, atau melaksanakan yang baik, maka kita harus milih menjauhi yang buruk lebih dahulu sebelum melaksanakan yang baik. Itu pertama. Yang kedua, bisa gantian dengan jamaah yang lain gitu. Jadi ketika kita sholat, terus kemudian yang ini kalau kita tahu ya anak kita tuh rewel terus atau gimana, atau lagi ngambek atau lagi apa yang mungkin ketika nanti kita sholat kemudian itunya bakal nangis gitu, maka kita gantianlah sama orang lain, terus nanti baru kita laksanakan sholat gantian. Insya Allah karena kita sudah berniat, Allah itu sudah tahu niat kita, insya Allah akan tersampaikan nanti niatnya walaupun kita lakukan. Itu sama seperti ketika kita sudah biasa melaksanakan sholat sunnah duha, atau sholat jamaah ke masjid, kita udah biasa gitu, terus tiba-tiba hujan deras, atau mungkin sekarang ini corona, kita tidak bisa lagi jamaah ke masjid, atau tidak bisa ke masjid atau gimana, atau mungkin misalnya kita bisa sholat duha, kemudian ada klausur di jam duha, kita nggak bisa sholat duha lagi, maka itu terhitung kita pada hari itu sudah melaksanakan sholat duhanya itu atau ibadah sunnahnya itu karena kita sudah biasa melaksanakannya. Allah itu pemurah, Allah itu nggak hitungan, kita jangan hitungan sama Allah makanya. Jadi insya Allah kalau kita niatnya baik, niatnya itu adalah niat untuk karena Allah, niatnya juga untuk mencari barokah, mencari rahmat Allah, ridha Allah, maka insya Allah Allah juga akan memudahkan cara kita untuk mendapatkannya. Ingat, untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita kan sama-sama ingin mendapatkan pahala, sama-sama yang penting itu ada menuju surga Allahnya itu tidak mesti dengan jalan yang kita mau, karena Allah punya banyak jalan yang lain. Jadi disitulah kita harus memiliki fleksibilitas tentang masalah ibadah. Contohnya juga, ini mungkin yang sering bukan ketika sudah berkeluarga gitu ya, ketika yang istri pengen doa dulu habis sholat, tapi suami itu pengen cepat makan gitu, contohnya habis sholat maghrib atau sholat isya. Nah itu maka lebih baik istri itu nurut suami dulu, karena doa itu hukumnya sunnah, sedangkan nuruti suami itu adalah hukumnya wajib. Apalagi itu menyangkut tentang urusan makan gitu. Itu contohnya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana? Gimana kalau orang yang suka was-was ketika sholat? Was-wasnya ini, pertama was-was, kalau misalnya was-was di sini artinya adalah takut, khauf. Ini was-was ini ada 2 masalahnya nih. Yang pertama itu kalau was-wasnya takut, tadi jadi masuk ke dalam rukhsah. Ketika itu adalah was-wasnya takut. Ketika was-was dalam kondisi perang atau kondisi ada binatang buas, kayak misalnya kita sholat di hutan, entah berantah, terus kemudian takut ada ular, takut ada apa, itu maka sholatnya masuk ke dalam bab khauf itu. Jadi pada saat itu bahkan boleh sholatnya itu boleh dikosor. Kemudian ketika ada apa-apa dan kita harus melakukan sesuatu karena ada apa-apa itu, maka sholatnya dianggap sudah habis, sudah sempurna, sudah sah. Itu pertama. Tapi kalau was-wasnya itu maksudnya adalah kita lagi sholat, kita misalnya lagi sholat, kemudian was-was nih, tadi lupa ini
udah melakukan ini atau belum, terus kemudian atau kepikiran gitu nanti makan apa, terus apa, seperti itu, was-was yang contohnya seperti itu, maka itu sebenarnya bisikan setan. Karena yang bisikan sifat was-was ini, yang was-was itu adalah bisikan-bisikan setan, maka untuk menghindarinya, pertama kita harus berusaha untuk mengkhusyukkan sholat kita. Itu caranya banyak, bisa nanti minta aja ke KMH gitu ya, misalnya tata cara sholat khusyuk, karena itu panjang, banyak selisihnya, tapi dalam ringkasnya itu, pertama jangan pikirkan ketika sholat, sudah kita sholat itu sholat aja, jangan pikirkan urusan apapun selain sholat, karena itu tidak membantu. Caranya salah satunya adalah dengan memahami apa yang kita baca gitu. Terus jadi memang gampang gitu ngomongnya, tapi dilaksanakannya itu susah. Contohnya misal dia sudah selesai, ini maaf dibenerin lagi kata pertanyaan. Contohnya misal dia sudah selesai sholat, dia was-was tadi sholatnya benar rakaatnya atau enggak, karena pas sholat dia autopilot. Ketika ragu sholat rakaatnya ini, mana yang ragu kurang atau ragu lebih? Kalau ragu kurang tambah lagi rakaatnya. Kalau ragu dan kemudian setelah tambah rakaatnya, misal selesai, walaupun itu sudah selesai sholat ya. Misalnya kita udah sholat zuhur, itu kan 4 rakaat, kemudian kita ragu kayaknya tadi cuma 3 deh. Nah, itu artinya setelah selesai zuhur, tapi itu baru ingatnya itu setelah salam, maka setelah salam itu tambah lagi 1 rakaat, kemudian di akhir rakaatnya itu sujud sahwi. Itu. Kalau misalnya itu dilakukannya pas ketika rakaat keempat gitu, ragu gitu pas lagi dalam sholat, maka sebelum sholat tambah lagi 1, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Terus kalau misalnya dia ragunya itu lebih, ini kayak kelebihan nih, selesaikan sholatnya, jangan tiba-tiba dipotong. Misalnya, tapi kalau ini ya, kalau misalnya baru sebentar gitu, misalnya udah dari rakaat keempat, terus nambah 1 rakaat kelima, pas baru berdiri, keinget, boleh itu duduk lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia udah sampai ruku, jangan langsung duduk lagi, tapi selesaikan dulu rakaat itu, kemudian setelah selesai sujud sahwi. Jadi kalau misalnya memang ragu, ini was-wasnya lebih arah ragu, artinya ragu rakaat lagi apalagi, maka itu dilakukan sujud sahwi. Tapi ini ragunya dalam kalau misalnya rukun, tadi ngerasa rukun yang kurang, maka lebih baik sholatnya diulang. Jadi bukan harus diulang, tapi lebih baik diulang. Wallahu alam, kita ragunya itu seperti apa. Karena itu supaya menghilangkan keraguan tadi kita harus berusaha untuk sholatnya itu khusyuk. Nah, ketika kita sholatnya khusyuk, insya Allah kita tahu. Atau kita juga pasang misalnya patokan gitu. Kan contoh sholat yang 2 rakaat kita pasti pakai sholat pendek gitu. Nah, pas udah tahiyat awal, kemudian diri lagi, ini udah nggak ada sholat pendek, artinya udah rakaat ketiga. Nah, kayak gitu contohnya. Misalnya. Ya, wallahu alam bisawab, itu bisa banyak cara yang lain-lain. Bisa dicoba dari mungkin ada yang lebih banyak pengalaman, udah lebih banyak itunya. Gitu. Kalau sholat, ini ada pertanyaan satu lagi, kalau sholat jamaah kurang rakaat, sadarnya setelah sholat, kalau diulangin lagi jamaah sholatnya, maksudnya kalau diulangin lagi jamaah sholatnya, apakah salah? Maksudnya itu gimana ya? Apakah maksudnya, jadi ini pertama kalau misalnya jamaah di masjid dulu deh, kita peragamainin dulu sambil mungkin Mbak KP nulis maksudnya apa. Jadi kalau misalnya kita sholat jamaah, kemudian kurang rakaatnya, kita kasih tahu ke imam. Imam tadi kita maksudnya ketika lagi sholat jamaah, jika imamnya lupa maka kita sebut subhanallah yang laki-laki, kalau yang perempuan ketepok, gitu tepok ke biasanya ke betis gitu ya, bukan ke betis apa sih, paha, ke paha. Nah, terus kalau misalnya imamnya nggak sadar gitu, terus sudah selesai, kemudian baru dibilang kita ke imam, tadi kurang nih satu rakaat. Nah itu maka imamnya nambah 1 rakaat lagi, bareng-bareng semuanya diikutin sejamaah-jamaahnya. Nah itu jadi diikutin itu sejamaah-jamaahnya, karena yang kurang itu bukan cuma imamnya aja, tapi sejamaah-jamaahnya. Kalau kurang rakaat. Tapi kalau misalnya tadi kalau misalnya bisa di dalam sholat maka diingatkan dalam sholat, tapi kalau misalnya nggak bisa ya setelahnya nggak apa-apa, terus ditambah lagi. Nah tapi kalau nggak ada yang ingetin, nah itu adalah tanggung jawab juga makmum, karena imam itu juga manusia itu tempatnya khilaf dan salah.
maka juga bisa jadi aja lupa, bisa jadi dia lupa gitu. Nah, kalau misalnya lupa, maka wajib hukumnya buat jamaahnya, makmumnya untuk ingetin. Kalau misalnya dia makmumnya juga lupa, insya Allah Allah akan maafin gitu. Nah, misalnya entah kapan itu ingat, maka langsung coba laksanakan 1 rakaat. Walaupun udah lewat 1 minggu, walaupun udah lewat sebulan, tapi baru keinget itu tambah aja 1 rakaat. Tapi kalau misalnya memang Allah takdirkan imamnya lupa, makmumnya juga lupa, mungkin imamnya karena dia lagi banyak masalah di rumah, makmumnya juga dia nggak khusyuk karena kepikiran ada imam, tenang aja nyantai ngikutin imam gitu. Nah itu sebenarnya memang ada sedikit masing-masing ya, namanya manusia ada tempat khilaf dan salah. Banyak istighfar seperti itu karena artinya ada sedikit tidak kelurusan hati dalam sholat. Allah itu sholat tetap sah, tidak salah, tapi apakah itu sempurna atau tidak itu wallahu alam, karena ibadah itu urusannya adalah manusia dengan Allah langsung, tidak bisa dinilai dari manusia yang lain. Pertama tadi banyak istighfar itu, tapi kalau misalnya memang Allah memang lagi mau, Allah kan maha berkehendak, kalau lagi mau bikin lupa imam dan makmumnya, ya sudah, jadi insya Allah itu akan dimaafkan. Tapi kalau ingat, ya tadi kalau misalnya nanti suatu saat ingat, maka langsung tambah 1 rakaat itu atau diqadha. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nggak usah ngulang dari awal, tapi nambah rakaat yang kurang aja. Baik. Nampaknya dicukupkan aja ya. Ya, cukupkan aja. Ada termin lagi habis ini soalnya. Baiklah, terima kasih jazakallah sekali lagi untuk Ustaz Asmi, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, sebelum saya tutup acara ini, mari kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan diingat-ingat untuk Jumat minggu depan insya Allah kajian ini ada lagi, dan dibuat reminder supaya bisa hadir lagi. Insya Allah ilmunya akan terus bertambah untuk kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Ya, dan sebelum saya tutup, mari kita baca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.